Salam pemirsa, 5 Februari 2025, layanan pos Amerika Serikat United States Postal Service atau USPS dikabarkan menghentikan penerimaan paket yang dikirim melalui layanan pos Tiongkok dan Hong Kong. Meski demikian, menurut keterangan di situs resmi USPS, pengiriman surat biasa tidak terdampak oleh kebijakan baru ini. USPS menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan terus berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Namun USPS belum memberikan alasan pasti di balik keputusan tersebut dan juga belum merespon permintaan komentar dari BBC News. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya tensi perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% atas seluruh barang impor asal Tiongkok. Langkah tersebut disertai pencabutan sejumlah pengecualian yang sebelumnya memungkinkan barang senilai $800 AS atau di bawahnya masuk ke wilayah AS tanpa dikenakan bea atau pajak tertentu. Pejabat AS berpendapat bahwa volume paket bernilai di bawah ambang tersebut begitu besar hingga mempersulit pemeriksaan barang ilegal. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika perusahaan e-commerce raksasa Tiongkok seperti Shein dan Temu mulai menjangkau jutaan pelanggan di Amerika, aturan soal batas nilai minimum ini menjadi sorotan karena dianggap menciptakan celah pajak. Seorang pakar perdagangan bernama Elms menjelaskan bahwa jika barang-barang sebelumnya dikirim langsung dari Tiongkok ke AS melalui platform e-commerce, maka kebijakan baru AS terkait tarif akan sangat berpengaruh. Di media sosial, seorang warganet bernama Bausu di platform X memberikan komentar. USPS menghentikan penerimaan paket internasional dari pos Tiongkok dan Hong Kong, menandakan dimulainya pelaksanaan kebijakan tarif baru Trump yang menghapus pengecualian bea masuk untuk paket kecil di bawah $800 AS. Kebijakan ini secara tepat menghantam Tencent dan AliExpress. Setiap gebrakan Trump benar-benar mematikan. Setelah sekian lama, hanya kebijakan yang menarget Tiongkok yang benar-benar dijalankan. Trump menyatakan AS akan mengambil alih Gaza. 4 Februari 2025, Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Gedung Putih untuk membahas gencatan senjata di Gaza serta situasi terkini di Timur Tengah. Dalam konferensi pers gabungan pada malam harinya, Trump untuk pertama kalinya menyatakan keinginannya agar AS mengambil alih Gaza. Rencana tersebut mencakup pemindahan penduduk Palestina ke negara lain dan pembangunan ulang Gaza demi mengakhiri siklus konflik berkepanjangan. Kita menginginkan perdamaian, kita ingin menghentikan pertumpahan darah, tegas Trump. Kita akan mengerjakan tugas ini dengan baik. Kita akan memiliki tanah ini dan bertanggung jawab menyingkirkan semua bom yang belum meledak beserta senjata lain. Perdana Menteri Netanyahu menyatakan dukungan terhadap inisiatif Trump dengan menegaskan, "Saya mendukung upaya memulangkan semua sandera ke rumahnya masing-masing dan mencapai seluruh tujuan perang kita, termasuk menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas." Sebelumnya, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta dari Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina. Ia juga berencana meninjau ulang partisipasi AS di UNESCO dengan alasan bahwa PBB belum berfungsi efektif menangani berbagai persoalan global. Langkah ini bukan kali pertama Trump terlibat dalam isu Timur Tengah. Sejak dilantik, ia pernah mengusulkan agar Yordania dan Mesir menerima pengungsi Palestina dari Gaza. Penasehat Keamanan Nasional AS, Walls, menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang bekerja sama dengan sekutu dan mitra di kawasan agar persoalan Gaza dapat segera diselesaikan. Walls juga menambahkan bahwa jadwal rekonstruksi harus lebih realistis dan tidak dibebani ekspektasi yang terlalu tinggi. Sejak pecahnya konflik di Gaza pada 7 Oktober 2023, dilaporkan bahwa 47.000 orang Palestina meninggal dunia. Sementara dari pihak Israel, 1.200 orang dilaporkan tewas dan sekitar 250 sandera masih ditahan. Dalam perkembangan lain, Komite Keuangan Senat AS dengan perbandingan suara 14 versus 13 meloloskan nominasi Robert Kennedy Jr. sebagai Menteri Kesehatan dan Layanan Komunikasi AS. Hasil pemungutan suara ini akan dibawa ke sidang pleno Senat untuk tahapan berikutnya. Selain itu, Trump dijadwalkan menghadiri Super Bowl di New Orleans pada hari Minggu. Momen pertamanya menghadiri ajang olahraga terbesar di AS sebagai presiden. Pertandingan akan mempertemukan Kansas City Chiefs
Melawan Philadelphia Eagles, Trump juga menyatakan keinginannya untuk berkunjung ke Israel, Gaza, dan negara-negara Timur Tengah lain dengan tujuan tidak hanya membangun kembali Gaza, tetapi juga menstabilkan kawasan, memperluas proses perdamaian, dan menjamin keamanan jangka panjang di wilayah tersebut. Drone Ukraina hantam stasiun satelit Rusia, komunikasi musuh terputus. Baru-baru ini, Direktorat Intelijen Militer Ukraina dilaporkan mengerahkan pasukan khusus untuk menghancurkan stasiun komunikasi satelit Rusia di Tektino, wilayah Kursk, melalui serangan drone. Serangan ini dinilai sangat memukul kemampuan komunikasi Rusia, sehingga mempersulit penyesuaian strategi di garis depan. Stasiun komunikasi satelit di Tektino menjadi salah satu penopang transmisi sinyal satelit Yamal, yang penting bagi koordinasi operasi drone dan penentuan strategi militer Rusia. Dalam perang modern, kebutuhan akan komunikasi yang lancar sangatlah vital. Tanpa jalur komunikasi yang andal, pasukan Rusia terancam kehilangan efektivitas di medan tempur. Pemerintahan Presiden Vladimir Putin kini menghadapi tantangan besar, baik dari segi waktu maupun kredibilitas. Apabila Rusia gagal menguasai kembali wilayah Kursk dan memulihkan jalur komunikasi strategisnya, hal tersebut akan menjadi pukulan telak bagi reputasi dan kepercayaan terhadap kepemimpinan Putin. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus berupaya memperoleh dukungan nyata dari NATO. Ia diketahui berulang kali mendesak aliansi tersebut agar mengirim 200.000 pasukan untuk membantu menekan Rusia di garis depan. Bagi Zelensky, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar dukungan simbolis, melainkan jaminan militer konkret untuk mencegah Ukraina kembali terperangkap dalam konflik berkepanjangan. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.